Tas sudah penantian warga Bukit Duri. Tadi saya sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di bulan September 2016 telah membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Dan alhamdulillah hari ini 25 Agustus di hari Perumahan Nasional, mereka bisa memiliki rumahnya kembali. Proses pembangunan 10 bulan berjalan dengan baik, dan desain yang ada di sini merupakan desain yang mengambil hikmah dari perjalanan pandemi kemarin, di mana rumah dirancang untuk bisa menjadi rumah produktif, dan ini pula yang menjadi penamaannya, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. Janji yang diungkapkan hari ini dituntaskan. Saya masih ingat bertemu dengan Ibu Saidah yang menitipkan selendangnya, bertemu dengan warga di tahun 2018, 17 akhir, 18, 19, selalu berkomunikasi intensif. Dan secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Sediawan dari Vera yang mendampingi proses ini, dan juga para aktivis-aktivis masyarakat, karena proses pembangunan ini melibatkan kolaborasi unsur warga, unsur aktivis, unsur pakar, unsur pemerintah. Keempatnya bekerja bersama membuat apa yang kita lihat hari ini. Dan di tempat ini kita mengharapkan kampungnya nanti tumbuh guyup, sehat, sebagaimana kampung-kampung yang kita idamkan. Di sini ada kebersihan, ada keteraturan, ada kerapian, tapi juga ada kebersamaan, ada kegotong royongan. Itulah sebabnya ini bukan sekedar kumpulan unit-unit rumah, tapi ini sebuah kampung di mana kita hidup. Mereka bisa hidup bersama. Teman-teman bisa perhatikan semua yang kita bangun di dalam rentetan ini, konsepnya adalah kampung, dan konsepnya adalah kebersamaan, konsepnya adalah menjaga keindonesiaan tetap hidup di dalam rumah-rumah yang kita bangun untuk warga. Jadi alhamdulillah yang dijanjikan satu demi satu kita tuntaskan. Memang rumah, bangun perumahan itu prosesnya panjang, tapi tuntas satu-satu. Saya ingin garis bawahi tadi pesan kepada warga bahwa pemerintah bisa membangun gedungnya, bagian warga membangun keguyubannya, membangun kebersamaannya, dan pertahankan solidaritas warga Kampung Bukit Duri sebagaimana mereka mempertahankan solidaritas selama masa transisi beberapa tahun belakangan ini. Saya sampaikan salut kepada warga Bukit Duri yang tabah, tangguh, ulep, sabar, dan mereka melewati masa sulit ini menjadi kenangan bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan kelak mereka bisa tumbuh berkembang, punya masa depan yang cerah, dan biarkan peristiwa ini menjadi catatan sejarah bahwa jangan sampai berulang lagi peristiwa yang dialami oleh mereka. Dan bagi anak-anaknya, mudah-mudahan mereka akan bisa mengangkat derajat keluarganya di masa yang akan datang dengan adanya tempat yang baru seperti ini. Keadilan sosial adalah tujuan utama Republik ini didirikan, dan di bulan Agustus ini kita memperingatinya untuk kembali menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi, negara hadir untuk mensejahterakan, negara hadir untuk mencerdaskan. Dan insya Allah itu disimbolkan dengan peristiwa peresmian Kampung Susun Produktif ini. Demikian dari saya. Ada pertanyaan, silakan. Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu aja dari kementerian. Kan kalau sekarang membuat pergub baru, itu harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi pergub pencabutan sudah dibuat, sudah ya, nomornya sudah ada, sudah proses. Jadi kita sudah menyiapkan pergub pencabutannya, sedang proses harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nanti begitu selesai akan keluar nomornya, diumumkan. Itu sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, tinggal proses. Pak,
Apakah ini termasuk yang 12? Oke, satu tuh. Berikutnya lagi. Ada di Wisma Ciliwung kalau tidak salah ya Pak ya, dan ada satu lokasi lagi di dekat Bukit Duri. Tapi kan di sini tempatnya di Cakung, kalau boleh tahu kenapa nggak jadi di tempat sebelumnya begitu Pak? Dan mungkin bisa diupdate juga Pak progres penataan kota, penataan kampung berikutnya seperti apa? Apakah akan ada yang diresmikan lagi Pak? Terima kasih Pak. Aktivitas transportasinya nanti bagaimana Pak? Ya. Lagi? Cukup ya? Cukup. Jadi itu, oke. Betul Bapak kan menekankan mengenai adanya penggusuran Pak ya, jangan sampai ada penggusuran lagi. Nah ini bagaimana dengan adanya masih banyak warga yang masih tinggal di Bataran Gali, dan bagaimana upaya Bapak untuk memindahkan, mungkin ada rencana sebelum Bapak selesai akhir jabatan untuk memindahkan masyarakat yang di Bataran Gali untuk ke tempat yang lebih lain lagi. Terima kasih. Begini, yang pertama, di periode 2018-2019 itu kita musyawarahkan terus tentang di mana lokasinya. Dan salah satu tantangannya adalah mendapatkan lahan sebesar ini untuk bisa membangun untuk mereka semua. Dan di situ di exercise banyak lokasi, lalu musyawarah panjang. Jadi bukan seperti kami sekadar nunjuk tempat, tidak. Ya Pak Setiawan, nanti beliau bisa menceritakan musyawarah panjang dicari sampai akhirnya diputuskan lokasi ini, dan dalam pengambilan keputusan pun dihitung jaraknya, jumlah waktu tempuhnya, kendaraan umumnya. Jadi sudah diperhitungkan semua sampai kepada keputusan untuk mengambil di tempat ini. Jadi kita ketika memutuskan ke Cakung ini bukan sendirian, tapi prosesnya panjang, dan itu dikerjakan di 2019 ya kalau nggak salah ya, dalam rapat. Memang kita terbiasa bekerja tidak hiruk pikuk, tapi dengan cara yang benar dan adil. Sesudah selesai semua happy, kita jalankan. Jadi kira-kira begitu prosesnya. Lalu saya ingin garis bawahi pentingnya untuk kita bisa menyelenggarakan hal seperti ini sebelum eksekusi pembangunan itu dilakukan. Toh ujungnya bisa tinggal di tempat yang layak, kan? Seringkali pemerintah itu terbalik prosesnya. Harusnya kita siapkan solusinya. Saya beri contoh. Kita membangun Jakarta International Stadium. Bangun nih, di situ ada kampung, dan kampung itu harus berpindah. Tapi ditunjukkan kepada warga, ini nanti masa depan Anda akan di sini. Tempatnya akan ada di sini. Anda akan dibangunkan, dan dibangunnya nanti sesudah stadionnya jadi. Kenapa? Karena urutan pembangunannya begitu. Tidak mungkin kita bangun rumah susun dulu di saat alat-alat konstruksi yang besar itu masih beroperasi. Tapi ada kepastian, sehingga disampaikan. Walaupun di media diramaikan terus akan tidak ada kepastian, tapi dengan warganya disiapkan, ada tempat sementaranya, kemudian disiapkan tempatnya. Jadi apa yang terjadi di Kampung Bayam itu bisa jadi contoh bagaimana kita harus melakukan pembangunan di saat yang bersamaan melakukan relokasi, sehingga warga akan bisa mendapatkan tempatnya dengan baik. Yang saya garis bawahi adalah tentang bagaimana kekerasan, jangan sampai ada kekerasan lagi di dalam proses itu yang penting. Tidak mungkin dihindari dalam pembangunan sebuah kota. Bayangkan ada jalan ada sebuah kawasan di mana pemerintah harus membangun jalan tol, harus membangun LRT, pasti harus ada relokasi. Jadi tidak mungkin tidak ada relokasi. Yang saya sampaikan jangan berulang itu adalah pemaksaan dengan kekerasan. Tapi kalau relokasinya tidak mungkin sebuah pembangunan kota di masa yang akan datang sama sekali tidak ada relokasi. Tapi relokasi itu dikerjakan dengan baik, dengan komunikasi, dengan perencanaan yang baik. Dan bila itu dikerjakan itu bisa. Dan kalau kita jalankan ini dengan benar, maka penghargaan atas hak asasi, atas hak untuk punya tempat tinggal yang layak kita bisa pertahankan. Gitu ya? Oke. Pak, itu saya jawab sekalian pasti benar aja ya. Awal September udah ada jadwalnya. Jadi pokoknya teman-teman, Anda akan saksikan minggu lalu, 2 minggu lalu, minggu kemarin, minggu ini lagi panen rumah sekarang.
Ya, jadi Anda sabar aja. Pertanyaannya disimpan buat yang berikutnya. Karena lagi panen ini. Gitu. Kalau panen dikit-dikit dong, kan ceritain semuanya, ya. Gitu ya, nanti kalau kita ceritain. Jadi satu-satu. Terkait Rawasimpru Pak, korban Rawasimpru. Udah dulu dah cukup, makasih. Pak Romo barangkali mau sampaikan Romo, silakan. Cukup? Silakan kalau ada yang sampaikan Romo. Sekali lagi apa yang dikatakan Bapak Gubernur tadi memang benar ya. Kami ini adalah yang saya apresiasi sangat tinggi adalah keterbukaan. Jadi ini semacam wahana lingkungan di mana jiwa-jiwa yang punya kemauan baik yang antara lain diinisiasi oleh Bapak Gubernur dan juga para warga. Ini terbuka bagi para pengampu kepentingan, jiwa-jiwa yang gelisah berinteraksi dengan ide, gagasan, bahkan kemudian dirumuskan dengan yang sering dikatakan oleh Bapak Gubernur, narasi. Kemudian kita laksanakan bersama-sama dengan partisipasi dan kolaborasi yang luar biasa. Sangat melelahkan, bahkan menyakitkan, tapi buahnya bisa dilihat kebahagiaan di wajah para warga bisa. Tapi juga mungkin kalau rekan-rekan wartawan menyaksikan di pojok sana itu ada patung kucing. Ini patung kucing ini gagasan karena waktu pas penggusuran saya melihat di atas Sanggar Ciliwung yang dihancurkan itu ada seekor kucing bernama Libi milik anak-anak Sanggar yang melompat-lompat dalam terkaman beko yang mengerikan itu, dan persis ketika beko itu menghancurkan pucuk dari sanggar itu, di antara debu-debu itu kucing itu terlempar. Kami menduga kucing itu akan sudah mati, tapi keesokan harinya sore-sore anak-anak melaporkan bahwa kucing itu sedang duduk terisak-isak di lokasi di mana sanggar itu sudah hancur. Dan yang terjadi adalah setiap jam 3 sore kucing itu selalu tidur di lokasi itu yang reruntuhan itu. Kucing bernama Libi ini kami jadikan simbol perjuangan, kesetiaan dan persistensi warga yang rindu sekali akan tempat tinggal, tempat pemukiman yang manusiawi, yang penuh gotong royong. Inilah patung kucing Libi. Terima kasih. Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, ini prosesnya panjang. Nanti saya berharap Pak Sandiawan, Pak Sarjoko, Pak Asbam dokumentasikan proses ini. Karena proses itu rapatnya semua ada notulensinya, ada rekamannya, ada dokumen-dokumennya. Untuk apa? Untuk menjadi lesson learn kalau kita membangun lagi ke depan. Bagaimana musyawarah itu diselenggarakan dalam artian sebenarnya, bukan musyawarah kabuki. Kabuki itu musyawarah teater, musyawarah sekedar itu seremonial, tapi musyawarah yang substansial. Dan kenapa panjang? Karena ada perbedaan-perbedaan pandangan. Kenapa ada perbedaan pandangan? Ya memang semua punya pikiran yang beda-beda, tapi ada perbedaan pandangan, lalu ada aturan lagi yang harus diikuti. Tapi itu semua dijalankan dan akhirnya tuntas. Ini yang tadi saya maksud. Jadi saya ingin klarifikasi nih, jangan sampai nanti yang tidak boleh berulang itu bukan relokasi. Yang tidak berulang adalah penggunaan beko, kekerasan sampai peristiwa yang menyakitkan itu terjadi. Itu jangan berulang. Tapi pembangunan kota, kita tidak tahu di masa depan nanti kota ini akan membangun apa lagi. Bukan tidak mungkin nanti diperlukan membangun stasiun baru, jalur kereta baru, kita nggak tahu. Dan itu akan mengharuskan ada penlok, yang penloknya mungkin melewati rumah-rumah warga. Nah, tapi proses pelaksanaannya ini bisa dipakai sebagai salah satu rujukan, sehingga dengan begitu pembangunan yang berjalan, kekerasannya tidak muncul, dan warga mendapatkan tempat yang layak. Kira-kira begitu. Ya, cukup teman-teman sekalian. Terima kasih.
antar Jakarta aja dah, digital mana biar pusat aja. Nanti aja. Ya, makasih. Thank you. Nanti saya ngomong